أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kisah penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Adam diminta untuk menyebutkan nama-nama yang ada di langit dan di bumi pada saat itu. Kemudian Adam pun bisa menyebutkan nama-nama itu. Selanjutnya ya, ayat yang ke-31 itu ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya, kemudian mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Kemudian para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat ya, tentang nama-nama benda itu. Kemudian apa yang dikatakan malaikat? Yaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, bahwasanya Maha suci Engkau, tidak ada yang bisa kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ketahui. Dari malaikat ini anak-anak kita belajar tentang kerendahan hati ya, bahwasanya ilmu yang ada di kita ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak memberi ilmu yang Dia kehendaki dan juga mengangkat ilmu yang Dia kehendaki. Selanjutnya anak-anak sekalian, ayat yang ke-33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia atau Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, di sini kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita katakan dan apa yang di dalam hati itu tahu ya. Selanjutnya yang ke-34 ya, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, kemudian waktu itu karena Nabi Adam ini bisa menyebutkan nama-nama, saya sudah sebutkan nama-namanya, kemudian meminta kepada para malaikat yang ada saat itu, termasuk iblis dan jin yang ada, itu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam ya. Akan tetapi ternyata waktu itu tidak mau ya, yang malaikat sujud ya, akan tetapi setan atau iblis ini tidak mau sujud ya. Dia kemudian aba wastakbar ya, dia itu menyombongkan diri ya. Jadi ketika itu menyampaikan bahwasanya, ya Allah, saya diciptakan dari api sementara Adam Engkau ciptakan dari tanah ya. Jadi dia merasa bahwasanya api itu lebih mulia daripada tanah ya. Inilah awal permusuhan manusia dengan iblis ya, anak-anak sekalian. Nah, sebenarnya ya, kita flashback lagi ya, bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Diriwayatkan oleh para mufassirin itu, tanah yang untuk membuat Nabi Adam itu diambil dari tanah dari berbagai tempat ya, tanah pasir, tanah lempung, tanah ya, semua yang ada di bumi itu diciptakan sehingga untuk membuat Adam. Sehingga lahirlah kita anak-anak sekalian. Itu manusia itu kan banyak suku ya, kemudian banyak warna kulit, dan bisa menyesuaikan dimanapun kita berada gitu ya. Orang-orang yang tinggalnya di kutub ya, orang-orang Eskimo, dia bisa hidup di gua-gua es ya. Orang yang tinggalnya di padang pasir yang panas seperti negara Arab, dia bisa hidup dengan kondisinya itu ya. Kemudian kita yang ada di tropis seperti ini ya,
kita juga bisa hidup dengan lingkungan kita masing-masing. Nah ini salah satu hikmah ya menurut para mufassirin, karena Allah tuh menciptakan dari tanah, berbagai tanah ya untuk penciptaan Adam alaihi salam. Dan waktu itu ya iblis ini tidak mau karena merasa dia itu lebih mulia dari tanah. Padahal iblis dapat kamus dari mana gitu ya? Kok merasa bahwa api itu lebih mulia dari tanah? Padahal kalau kita ini anak-anak ya bisa memahami sekarang ini ya tanah itu ya berguna sekali ya daripada api gitu. Tanah bisa dijual gitu, api apa bisa dijual gitu kan. Kemudian tanah bisa ditanami berbagai macam tanaman ya, bisa ada buah-buahnya. Api nggak bisa. Tanah bisa diwariskan lah, api apa ada orang meninggal mewariskan api, kan nggak ada. Nah ini karena memang ya kesombongan ini ya kita belajar. Jadi kita pengennya dari kisah ini kita juga belajar anak-anak ya, terutama adab, pengetahuan dan sebagainya. Karena ini disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Sebenarnya ya kesombongan dari iblis ini kemudian yang mencelakakan dia sendiri ya. Dan kita pun dilarang untuk kemudian sombong, yaitu al-kibr. Ya, kibr itu ghamtun nas wa batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain ya seperti iblis itu kan merendahkan orang lain, manusia gitu. Nah seperti kita anak-anak sekalian ya, ketika kita di dalam pembelajaran kita melihat saudara kita, teman kita, ada yang mungkin kemampuannya ada di bawah barangkali ya, itu kita tidak boleh merendahkannya, mengejek, membuli ya. Nah, ini adalah menyombongkan diri, merasa aku sing paling ya. Nah, ini sifat-sifatnya iblis ini ya, merendahkan orang lain gitu ya. Nah, ini saja anak-anakku sekalian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan singkat ini ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.